Selamat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, kita bernyanyi dulu satu nusa satu bangsa. Berarti ya. Oke, 3, 2, 1, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sembilan T. Tanggal 10. Ya, gimana sekretaris? Hadir semua? Enggak, Pak. Siapa? Raymond Kanigan, Pak. Raymond Kanigan. Mana dia? Sakit, Pak. Apa? Sakit. Sakit. Baru hari ini sakit. Belum ada 3 hari kan? Enggak, Pak. Baru ini. Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama berkesadaran, ya. Menyadari bahwa perencanaan rute perjalanan untuk perjalanan harian, ya, kita melibatkan pemikiran kita secara komputasional. Dan untuk kemampuan kita ini bertujuan untuk lebih efisien, terlebih lagi untuk keamanan. Yang kedua, untuk yang bermakna, menganalisis masalah rute perjalanan tadi dari rumah menuju ke sekolah secara konkret, ya. Apakah kita pakai nanti metode komposisi, pola, atraksi atau algoritma, atau keempat-empatnya barangkali. Ya. Dan kita akan mendapatkan satu rute yang nyaman, cepat. Kalau menggunakan transport, kalau di kota-kota misalnya, ya, mungkin termurah gitu. Kemudian tujuan kita untuk yang menggembirakan. Di sini kita merancang, mempresentasikan yang kita rancang tadi, nanti kita presentasikan dan kita buat peta supaya temannya yang lain juga mengetahui rute kamu atau perjalanan dari rumah ke sekolah ini bagaimana. Jadi temannya tahu. Ya memang dia tahu kampungnya di Kutabulu, tahu kampungnya di Buaraya, dan mungkin tahu di rumahnya di mana. Tapi rute yang kamu gunakan itu belum tahu. Jadi nanti dipresentasikan. Yang terakhir, kita kembangkan keterampilan berpikir kita. Jadi kita gunakan berpikir kritis, yang logis, dan ya kreatif. Itu yang kita harapkan untuk tujuan pembelajaran kita. Berpikir komputasional atau competition thinking, gitu ya. Berpikirnya berarti thinking. Merupakan kemampuan berpikir yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah. Apa masalahnya? Kalau sudah tahu masalah, ya udah selesaikan, ya. Dan kita pahami juga masalahnya, sama seperti tadi, kalau masalah berduka mungkin di rumah kita, gitu lah katakan ya, maaf cakap istilahnya kan gitu,
Ya, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa. Ya udah. Tapi kalau cuma nggak sekolah tadi atau ya apalagi alasannya lupa itu nggak bisa. Apalagi misalnya tugasnya ada sesuatu misalnya yang daring, nggak ada paket. Kan tahu kalian kalau nggak ada paket. Kecuali lagi misalnya, ya mati lampu dari 1 minggu mati lampu. Karena tugasnya misalnya dalam 1 minggu. Ini enggak, paket enggak ada, dalam 1 minggu enggak ada paket. Oke, kita nggak pasarkan masalah paket. Apa enggak ada wifi? Atau enggak ada wifi sekolah barangkali kan gitu. Jadi ada semua solusinya. Kemudian ditemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Oke, kalau kita lihat ya untuk metodenya. Ya, ini termasuk apa nih? Otak kita nih ya. Ini termasuk otak kita ini. Ini di mana nih? Di lutut ya? Oh ternyata otaknya di kepala. Kirain di lutut nih. Apalagi di belakang. Ya, jangan seru. Nah, kalau dia dekomposisi, ini dia bentuknya di yang besar ini kan dari besar ini kan dikecilkan. Mana dekomposisi? Berpikir artefak dalam kaitannya dengan bagian komponennya tersebut kemudian dapat dipahami atau dipecahkan, ya dikembangkan dari atau dievaluasi secara terpisah, ya, dipisah-pisah dia. Oke, kemudian abstraksinya ini buah bentuk ini ya, pengenalan pola. Yang mana polanya? Kalau ini kan udah, ini tadi kita tahu polanya, ya, kita ganti polanya. Misalnya ini kan berwarna di sini berwarna. Oke, kita geser warnanya. Di satu, di sini sama satu. Kemudian algoritma ini udah flowchart ini ya. Ini flowchart. Nanti untuk sekolah lebih tinggi flowchart ini penting. Jadi baik ini apa nih modelnya ini? Ketupat. Kalau ketupat dengan persegi atau persegi panjang, ya atau nanti dia bulat, itu semua ada artinya. Makanya di denah itu nanti kelihatan atau di peta itu nanti kelihatan juga. Ya, kita coba dulu satu. Asahan ini ya, asah otaknya dulu atau pencerahan gitu ya. Berpikir komputasional dapat didefinisikan sebagai A, B, C, D. A, B, C, D. Kira-kira yang mana jawabannya? Angkat tangan yang mengatakan A. Angkat tangan yang mengatakan B. Yakin ini ya, jangan nanti sama-sama. Kalau tangannya gini, itu menipu ya. Yakin ini. Di sini masih ragu ini. Ya, kita tunggu dulu, turun. Desi masih ragu. Tapi bisa melihat kan? Bisa baca kan? Yang memilih C juga ada ya. Memilih D. Oke, berpikir komputasional, berpikir kritis tentang komputer. Tadi kan memang berpikir itu kan berpikir kritis, logis. Oke. Kemudian cara berpikir seperti komputer dalam memecahkan masalah. Berpikir kita secara komputer dan menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah supaya masalahnya selesai. Berpikir hanya seputaran permasalahan komputer. Artinya gimana? Berpikir seputar permasalahan komputer, berarti komputernya rusak kan gitu ya. Servis ini proses berpikir untuk pemrograman komputer, berarti programmer ini kan, programmer berarti yang bekerja di komputer sebagai pemrogram. Berarti antara A dan B. Kalau A juga berpikir kritis ya secara tentang komputer, tapi ini tentang kalau B-nya seperti komputer. Yang mana? Desi udah? Gak usah berdua dulu. Udah, jawabannya apa? B. B aja.
B. Oke, memang jawabannya adalah B. Gitu, ya. Tapi kan sudah benar mengerti semua. Oke, tepuk tangan. Kalian boleh istirahat sebentar dan boleh bawa makanan yang sini biar nggak lama. Saya. Silakan. Ya, kita berdiri. Baik, karena sudah kenyang kan gitu. Sudah kenyang mungkin mau ngantuk. Kita breathing dulu ya. Oke, silakan duduk. Bisa kita mulai? Bisa. Dengan 3 kali acak, nanti itulah keputusan. Yang acakan pertama 1, 2, yang terakhir ya. Oke. Iya, itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Udah ada tulis? Kalau ada, ini contoh dulu. Ini ada nggak kelompoknya yang sebelumnya? Ada, ya, bagus. Oke, siap? Ya, baik. Kita acak lagi ya. Siap, 3 kali tentu ya. Oke, yang pertama. Oke, yang kedua. Ini yang ketiga. Tanpa disekali lagi. Satu. Oke, ya. Baca. Sudah dicatat? Oke, hapus ya. Sebentar ya. Suaranya. Ini daftar pesanan. Yang mau pesan nama, bintang, lokasi, kopi, dasi, baju olahraga kemarin tadi lupa bikin kolomnya, tapi saja di sini. Tapi gak ada olahraga. Tapi kalau nggak pesan nggak apa-apa. Biar sekalian dengan adiknya yang kelas 7. Ya? Ini mana mau bisa di sini? Diserahkan ke kantor tata usaha besok jam istirahat ya. Oke, yang ketiga. Yang mulai ya. Ya, kita hitung dulu ya. 3, 2, ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1.
Oke, mulai. 3, 2, 1. Oke. Oke. Ada yang sudah menulis kelompoknya? Oke. Nanti 7 ya, 7. 7 orang. Kita mulai. 1, 2, 3, start. Pertama. 3, 2, 1. Kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang sisanya ini juga gabus. Oke, kita beres. Tinggal ini kan untuk yang kelompok berikutnya. Ya.
terakhirnya untuk kelompok kita mau pulang, ya lebih baik kita tutup dulu dengan doa. Siapa giliran berdoa? Ya, giliran yang berdoa, silakan. Nah, untuk yang hari Sabtu nanti itu dikumpulkan apa namanya, tabel ya, yang secara plaknya dikumpulkan tabel dan sudah terisi rute-rutenya. Ya, oke. Ya, selamat. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Mana nih sekretaris? Tidak. Hadir semua ini? Siapa tidak hadir? Gesia Bella Karina. Mana dia? Alfa, Pak. Yang lain? Hadir. Oke. Ya, usahakan jangan alfa juga. Usahakan. Ada lagi zamannya alfa. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Supaya konsen sedikit, yo. Ini kan dari tadi bla 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 bla, ya kan? Tidak konsen. Konsennya sedikit permainan. Sedikit ya kan? Sedikitnya kita atur aja, tidak usah kita buat-buat. Konsentrasi perlu. Kalau konsen pasti enggak konsentrasi kan gitu. Lebih baik konsentrasi daripada konsentrasi. Ya, oke. Ya. Dari sini. Pegang kepala. Oke. Angkat tangan satu. Turunkan. Nah, kan? Apanya turunkan? Nah, apanya diturunkan? Oke, kita ulang lagi. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekali lagi, supaya konsen sedikit, supaya jangan konsentrasi. Lihat ke belakang. Bagaimana kalau kamu lihat ke depan? Lihat ke depannya. Kan nggak mengerti, nggak konsen sebenarnya, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, untuk mempersingkat waktu lagi, ya, 1 JP, 1 jam pelajaran untuk melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Di sini presentasi, ya, untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Jadi nggak usah dibuat per kelompok, bisa kemudian ke depannya buat per kelompok, ya. Oke. Mempresentasikan hasil kelompok tentang rute perjalanan dari rumah ke sekolah itu kemarin, ya. Jadi di sini digunakan penerapan, ya, dekomposisi, pengenalan pola, fraksi dan algoritma. Itu nanti. Kalau kita lihat dari gambar-gambar kalian, ya sudah oke lah. Artinya kalau bikin garis itu sudah bagus. Cuman kemarin Bapak sarankan itu kalian bukan pelukis, ya kan? Pekerjaan kita bukan pelukis, ya, supaya tidak memakan waktu, ya. Artinya kalau bentuk simbol, ya silakan simbol. Kalau bentuk garis yang sederhana, silakan garis sederhana, gitu, ya. Ini salah satu mungkin, ya,
apakah yang digunakan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan petanya? Ya, ini sebenarnya sama saja ya kan. Yang penting tujuannya ya denahnya itu ada. Persimpangan-persimpangan, kemudian ya hal-hal yang penting pun ada. Nah, hal ini sudah di screenshot ini dari satu peta ya, Google Map-nya. Jadi kita sedang dicoba. Oke. Oh iya, ternyata start juga. Silakan. Memang kalau nasib itu sudah pasti. Dan ya, dipegang aja teman-teman. Boleh dibikin diary-nya pun boleh. Agak maju nak. Nanti tak kena kamera kan? Ya. Komposter ada apa? Ada superstarnya dong. Siapa superstarnya? Kami adalah bintangnya. Dari Star Suas. Hai teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok Star akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kaitani Ismailun. Saya Elina Tadinabra Bergunting. Saya Sisabina Bersunduri. Saya Geotia Berbalus. Saya Mardiana Harusunduri. Saya Arya Jekiri Muslim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu perjalanan dari rumah ke sekolah. Ya. Agak ke atas aja cukup ya, agak ke atas biar nampak. Baru menatap dari belakang. Ini merupakan gambar dari rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, rumah Terina, ke SMP Negeri 1 Tabulu. Identifikasi informasi penting yaitu titik awal dari rumah, alamat lengkap rumah saya, Desa Bintang-Mulia, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Ciri-ciri khususnya, samping kiri ke Deklara, depan warung Monika, depan rumah ada pembeli bensin. Titik tujuan sekolah, alamat sekolah SMP Negeri 1 Kutabulu, Desa Kutabulu, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Ciri-ciri khususnya, depan kantin Warnana, setelah SMA Negeri 1 Kutabulu, dekat gereja Desa ini. Saya sampai di sekolah pada jam 7:23 biasanya. Waktu yang saya butuhkan untuk bersiap-siap dari rumah yaitu selama 1 jam. Saya biasanya berangkat dari rumah ke sekolah yaitu pada jam 7:12 ini. Transportasi yang saya pakai biasanya dari rumah yaitu angkutan umum. Kelebihan dan kekurangan angkutan umum yaitu kelebihannya lebih dipercaya orang tua, tidak kedinginan dan lebih santai. Kekurangannya waktu berangkat dan pulang sekolah tidak bisa disuka-suka. Oke, tepuk tangan. Baik, kelompok yang lain coba, apa hal penting yang disampaikan? Hal penting yang dijelaskan kelompok Star ini. Apa hal penting yang kalian dapatkan? Silakan dari kelompok mana? Silakan. Alamat lengkap. Alamat lengkapnya ada, tujuannya ada. Kemudian kenapa tidak menggunakan angkutan umum? Menggunakan angkutan umum. Kenapa? Karena lebih dipercaya orang tua. Itu pun hal yang penting gitu kan. Lebih dipercaya sama orang tua. Kenapa dia percaya kalau dengan angkutan umum? Gitu. Karena kan rame-rame kan gitu. Kalau sendiri-sendiri gimana? Atau pakai kendaraan sendiri? Seperti itu kan hal penting. Kemudian tentang waktu tadi. Waktu sampai di sekolah. Ya, waktu sampai di sekolah jam berapa? 7:23. Jam berapa kita masuk sekarang ini? 7:30. Udah melebihi atau lewat 7:30 atau sebelum 7:30? Sebelum. Ya harusnya sudah sebelum gitu ya. Nah, kenapa dia capai
sampai 7.30. 7.23 sampai sekolah ya. 7.23. Cepat berangkat dari rumah. Ya, diperhitungkan dari rumah berapa waktunya sampai ke sekolah ini. Gitu. Sehingga tidak terlambat. Gitu. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Penutup boleh. Sekian dan terima kasih dari kelompok KAN. Iya, tepuk tangan. Langsung kumpulkan kalau sini. Oke, kita syuting nanti kalau dapat lagi kita ulang. Kita mulai. Siap-siap. Ya, silakan kelompok. Itu juga. Kelompok muda. Oke, silakan. Halo semuanya. Kami dari kelompok Hani ingin mempresentasikan rute dari rumah ke sekolah yang akan dipresentasikan oleh teman kami Andreni. Di sini sudah terlihat jelas bahwa kami sudah membuat rute perjalanan dari rumah ke sekolah, yaitu dari rumah Yesua Prata Malang. Di sini sudah ada beberapa soal, yaitu identifikasi alamat identifikasi dari rute tersebut. Alamat lengkap rumah Desa Kitabulu, Kecamatan Kitabulu. Ciri-ciri khusus kita rumah terlihat dalam. Alamat lengkap sekolah SMP Negeri 1 Kitabulu. Ciri-ciri khas dan ciri-ciri khas di sekitar sekolah dekat jalan baru dan ada 2 PD di depannya. Jam berapa kamu sampai sekolah? Jam 7:20. Berapa lama waktu kamu butuh untuk bersiap-siap? 30 menit. Jam berapa kamu harus berangkat dari rumah? 7:06. Apa saja pilihan aplikasi yang bisa kamu gunakan dari rumah ke sekolah, yaitu jalan kaki. Kekurangan dan kelebihan pilihan transportasi. Kekurangan jalan kaki yaitu capek, kelebihannya jalan pagi menyenangkan tubuh. Oke, ulang lagi. Itu selesai dulu. Oke, ya. Ada yang mau ditanya atau memang ada hal penting dengan paparan mereka? Silakan. Kenapa mereka melakukan suatu pertanyaan? Ya, mempresentasikan, bukannya mempertanyakan. Jam berapa? Jam berapa berangkat dari sekolah? Ya udah, kami berangkat dari rumah jam sekian untuk target ke sekolah jam sekian gitu. Ya, itu dulu satu. Tanya, ayo berkomen gitu. Oke. Ada? Tidak ada. Dari start juga pun boleh ada. Sebenarnya ada bentrokan kalian ini. Malu atau takut atau memang nyancapnya? Kata Joshua kan? Kata itu. Ya, satu dulu. Alamat mereka dari apa? Titik berangkatnya dari Kitabulu. Yang pertama titik berangkat dari yang pertama tadi start dari Bintang Pria. Dari Bintang Pria targetnya di sini jam 7.23. Yang dari Kitabulu targetnya jam 7.20. Kok cuma 3 menit bedanya, padahal lebih dekat ya dari Bintang Pria. Cuma 3 menit bedanya. Ya, ada apa nih? Apakah ada hal penting di rumah? Nah itu. Apa ada hal penting di rumah sehingga tipis perbandingan mereka? Ya.
antara Tamria dan Tebulu. Kan bisa aja barangkali berbiliar dulu atau minum teh kopi atau apa? Gimana itu? Nah, yo, dicurigai kan? Nah, tuh. Apalagi hal penting? Silakan. Tidak ada? Ini ada ini, cuman malu-malu. Atau takut lagi nanti dibebaskan, nanti apa? Dilawan balik, ya kan? Ada. Gimana? Cukup ya? Oke. Silakan ditutup. Sekian dari peserta kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Bukan? Siap-siap, 3 kelompok lagi. Oke. Ya, kita mulai. Lagi ya. Bentar lagi. Udah nanti sampai pulang terus start. Enak yang menuju dapat 3 lagi. Harus dulu biar ada miliknya dia dulu ya. Ya, oke silakan. Kalau ke depan jangan seram-seram dikit. Alamat rumah asal atau asal itu adalah Desa Terbaru. Alamat sekolah SMP Negeri 1 Sukabumi. Jam sampai sekolah adalah 7:40. Waktu yang diperlukan adalah 12 menit. Ciri-ciri khusus di sekitar rumah adalah dekat dapur Desa Sukabumi di samping kedai. Ciri-ciri khusus di sekitar sekolah dekat kaki Mbak Nangis. Berapa jam lama waktu yang dibutuhkan untuk bersiap-siap adalah 1 jam. Jam berangkat dari rumah adalah 7 hari. Pilihan transportasi yang kami gunakan dari rumah ke sekolah adalah angkutan ini. Kekurangan dan kelebihan biaya transportasi. Kekurangan. Jika lama bersiap akan tinggal mobil. Lebih cepat lama. Oke. Nah, tambahin silakan. Ada lagi? Cukup? Sudah perfect? Sudah perfect ya? Oke. Silakan dari kelompok yang lain. Iya, nah gitu. Hah? Iya, silakan. Angkat tangan kalau bertanya. Berdiri. Oke, dari kelompok mana nih? Oh iya, dalam raw itu sudah jelas lah ya. Oke. Ini pun raw, makanya dia. Oke, silakan. Perjalanan dari rumah ke sekolah, berpikir metode apa yang kalian gunakan? Metode apa yang kalian gunakan dalam membuat perjalanan dari rumah ke sekolah? Ya, ada 4 gitu kan metodenya.
Tadi apa ini kira-kira yang dibuka? Ada tadi pertimbangan, ya kan? Ada perencanaan. Nanti nih. Boleh ya, silakan. Menyikapi dari kata mereka ya, silakan. Saya dari apa yang saya lihat dari kalian, saya berpikiran sebetulnya yang digunakan adalah metode abstraksi yang menyederhanakan dan menghilangkan yang tidak penting seperti bangunan rumah, bangunan dan lain-lain. Yang lebih penting ke bangunan umum seperti gereja, masjid, los, dan sebagainya. Oke. Ya, benar. Kalau ada yang bilang atau ada yang penting di situ, kira-kira gimana? Artinya menghilangkan yang tidak penting dan membuat yang penting. Itu apa tadi? Itu apa tadi? Abstraksi. Ya. Oke. Kalau dari Tegaluh dari sini, kira-kira ada nggak jembatan? Mana? Ada tadi jembatannya? Mana jembatan? Ada ya? Berarti dihilangkan itu nggak penting gitu. Simpang Tegaluh juga. Ada saya nggak jarang dia tanya. Itu ya. Jembatan ini kan hal yang penting. Bahkan kalau di jembatan itu lalu ada kode lalu lintas, gitu kan? Nah itu dalam lalu lintas termasuk rawan, gitu. Nah makanya sebelum jembatan dibuatnya kode, dikasih tanda-tanda lalu lintas. Oke, ya silakan ditutup. Bukan. Dan ada tadi ya, yang bagus, ciri-ciri khusus katanya. Ciri-ciri khusus kesungguhan. Ya, hari ini ciri-ciri khusus apa hari ini? Kesungguhannya gitu. Oke, lanjut ya. Terakhir ya. Ini roda ini tahu dia waktu ya. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Selamat siang. Di sini kami program akan mempresentasikan hasil punya perjalanan kami dari rumah ke sekolah. Di sini kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Guru Bapak. Kenalkan nama saya Raja dari Kami. Kenalkan nama saya Bapak Ibu. Nah, hasil presentasi kami akan menjelaskan kalian. Ya, di awal dari rumah. Ini adalah awal kami pakai di awal kami dari alamat di setiap kereta teman-teman ciri-ciri khusus di sekitar awal rumah adalah dekat bangkai seberang jalan raya. Tujuan ini bisa kita duduk ciri-ciri khusus di sekitar sekolah dekat dengan gereja ini, dekat dengan perladatan luar naga dan di seberang jalan raya. Waktu jam sampai di sekolah adalah jam 7 waktu sore. Waktu yang diperlukan dari rumah ke sekolah kira-kira 30 menit. Jam keberangkatan dari rumah ke sekolah adalah jam 6
lama karena mengandungkan waktu dalam mengerjakan semua. Sepeda motor karena sepeda motor keseringan mogok. Kelebihan menggunakan transportasi lebih cepat sampai tiba di sekolah. Oke, betul. Cukup? Oke, silakan ada yang menanggapi. Mana dendamnya? Ayo gas terus hari ini. Oke, kita sudahin aja ya. Silakan tutup. Sekian hasil kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Tinggal satu. Ya. Oke, tinggal satu kelompok. Silakan. Kau usah lagi tidak. Ya, untuk kelompok apa ini? Hah? Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami untuk perjalanan di rumah ke sekolah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bisa berdiri sendiri. Saya Mary Sukarina bersendiri. Saya Sulawesi Selatan. Saya Edina bersendiri. Saya Beru Kalisa Bugatani. Saya Jeremy. Di sini teman saya mengerjakan perjalanan ke rumah ke sekolah. Di sini terlihat jelas sudah ada titik jalan dari rumah saya sampai sekolah. Di sini akan ada saya menjelaskan informasi penting. Alamat lengkap rumah saya di Desa Kutaburu, Kecamatan Kutaburu, Kabupaten Karo, dan terlebih dahulunya itu rumah kita. Ciri-ciri titik rumah saya ada di dekat kedai sampah. Titik tujuan ke SMP. Titik tujuan saya adalah ke SMP Negeri 1 Kutaburu. Alamat lengkap adalah SMP Negeri 1 Kutaburu, Kecamatan Kutaburu, Kabupaten Karo. Ciri-ciri saya sampai di sekolah pada jam 07.15 menit. Untuk bersiap-siap, saya memiliki waktu setengah jam. Saya berangkat dari rumah jam 06.15 menit. Untuk sampai ke sekolah, saya akan berjalan kaki agar sampai ke sekolah dengan baik saja dan kekurangan tidak dapat diantar oleh orang tua karena memiliki kesibukan masing-masing. Ya, silakan tambahin. Ada lagi, Joran? Cukup? Kenapa nggak dari kamar aja? Jauh. Jauh pun supaya tahu lah bagaimana sebenarnya berpikir komputasional dalam rute. Ini dari Kutaburu udah berapa? Oke, silakan berdiri. Coba kenalkan dulu dari kelompok. Nama saya. Perkenalkan, saya Rizky Farah, saya dari kelompok ini. Di sini saya ingin bertanya, apa kendala kalian dalam membuat rute perjalanan dari rumah ke sekolah? Terima kasih. Dalam membuat rute itu, kira-kira apa kendalanya? Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari diri itu kendala kami tidak ada. Ya, dia tidak punya kendala dalam membuat rute perjalanan. Bahkan perjalanannya pun tidak ada kendala, ya kan? Tidak ada kendala. Tidak ada kendala kan perjalanannya, karena jalan kaki kan gitu. Nah, dan itu memang yang dipilih daripada di antara orang tua. Oke, sudah terjawab kira-kira? Ya. Tidak ada lagi? Ya, oke. Siap. Saya dari kelompok saya ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok C. Pada penjelasan informasi penting, kalian menjelaskan bahwa kelebihan berjalan kaki adalah sesuai sampai dengan baik saja. Apakah menurut kalian selamanya berjalan kaki dari rumah ke sekolah itu bisa sampai dengan baik saja? Atau mungkin menurut kalian dengan berjalan kaki akan selalu sampai dengan baik saja? Jelaskan dengan jawaban yang bagus. Ini yang ditanya tantangan ini. Coba dijawab. Gimana kira-kira? Yang kurang lagi dijelaskan ya.
Ya. Apakah selamanya dalam perjalanan ini disampaikan dengan baik-baik saja? Sebenarnya, Nah itulah tadi ada alternatifnya. Contoh-contohlah dulu. Terlambat bangun, ada kerjaannya gitu ya kan. Udah jam 8 pulang atau setengah 8 pulang. Ya harus digunakannya dengan transportasi. Ini yang terdengar orang tua. Atau kakinya sakit. Ya. Atau dia lagi demam, nggak bisa berjalan. Atau pusing. Nah, nggak juga lah semua yang jalan kaki itu pilihannya. Itu udah alternatif atau di luar daripada rencana. Apalagi? Apanya lagi diminta? Ayo. Biar nanti mereka nyambung. kalau jalan kaki kan supaya baik-baik saja kan? Biar sampai yang baik saja. Berarti kalau pakai kereta atau pakai mobil bisa nggak sampai baik-baik saja? Ya, dari cara berpikir dengan kendaraan dan bus, yaitu adalah lebih baik berjalan kaki, kenyamanannya berjalan kaki. Apalagi anak sekolah ya kan dekat-dekat dia jalan kaki lah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Oke, silakan penutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon terima kasih. Ya, silakan. Baru deh robek nih. Berarti sudah semua kelompok? Ya, terima kasih sudah membuat lelah, artinya sudah mau belajar, sudah berpikir capek ya, dan tentu dari sudah dipresentasikan sudah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kekurangan dan kelebihan masing-masing itu ya mari sama-sama lagi untuk belajar ya, supaya berpikir komputasional ini dapat diterapkan. Ya, sampai di sini aja mungkin pertemuan kita sudah selesai untuk berpikir komputasional. Jadi mari kita menerapkan secara